Pertama duduk dengan meskipun kalian di rumah masing-masing, kalau sedang langsung kalian duduk. Kemudian yang kedua, tidak berbicara saat guru menjelaskan. Jadi pada saat guru di kelas sedang menjelaskan, kalian bicara ya. Iya. Dan yang ketiga, nah ini yang jika di sekitarmu ada suara-suara bising atau berisik, segera matikan mikrofon atau mute. Ya, kalian bisa nggak mematikan mikrofon sendiri? Bisa nggak? Ya, kalau ada suara ayam misalnya atau suara dekat rumahmu ada bagian kayu, yang kan bisik itu ya. Nah, itu kalian segera mematikan mic. Bisa nggak matikan mic? Matikan mic itu yang ada tanda ini nih. Ya, kelihatan. Ya kan nggak ini? Di atas ada tulisan ya, coba kalian matikan dulu, coba sendiri, bisa nggak? Kelihatan banget. Ya, coba diklik gambar mic-nya, diklik, nanti akan ada gambar mic-nya jadi merah, terus ada tanda silangnya. Coba semuanya dipraktekkan. Nah, semuanya sudah dimatikan mic-nya. Baru lanjut ya. Jadi kalau kalian ada suara-suara bising seperti suara ayam atau dekat rumahmu ada berbagian kayu ya, bisik itu akan mengganggu pembelajaran. Maka kalian segera mematikan apa? Mic ya. Tidak mengganggu teman-teman yang lain ya. Nanti latihan untuk mematikan mikrofon. Nah, selanjutnya, nah, jika ingin bertanya, silahkan baru dinyalakan mikrofonnya. Atau nanti kalau Pak Guru mempersilahkan kalian menyalakan mikrofon, tapi kalian silahkan menyalakan mikrofonnya ya. Caranya dengan mengklik lagi gambar mic ya, nanti akan gambar warna merahnya akan berubah menjadi warna hitam dan silangnya akan hilang. Tapi itu mikrofon kalian akan terdengar oleh seluruh peserta yang hadir di kelas ini. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagi yang sedang sakit ya, tadi ada yang izin sakit, kita doakan semoga segera sembuh ya dari sakitnya, karena musim sekarang sedang musim pancaroba ya. Musimnya sedang banyak orang sakit. Makanya kalian yang sedang sehat, jaga kesehatan agar tetap bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran gitu ya. Sebelum melakukan pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Silakan dinyalakan mic-nya. Doa sebelum belajar. Yuk, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula
Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, jadi biasakan sebelum belajar, meskipun belajarnya di rumah, kalian berdoa terlebih dahulu. Kenapa harus berdoa? Agar ilmu yang nanti didapatkan akan mudah kalian serap, kemudian akan bermanfaat untuk kalian. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya apa? Melalui pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online, peserta didik dapat membaca Quran Surah At-Tin dengan benar. Jadi nanti kalian pembelajaran hari ini, kalian harus bisa membaca Quran Surah At-Tin. Nah, mari belajar Al-Quran Surah At-Tin. Anak soleh yang membaca Al-Quran tergolong manusia beruntung dan istimewa. Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Jadi, kenapa sih kita harus membaca Al-Quran? Karena kalau kita pengen jadi manusia yang beruntung, maka kita harus membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar dan teristimewa. Jadi Nabi Muhammad punya beberapa mukjizat. Salah satunya adalah mukjizat Al-Quran. Mukjizatnya Al-Quran ini adalah sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, Al-Quran masih terjaga keasliannya. Mukjizatnya, mukjizat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keutamaan membaca Al-Quran. Ya, ini untuk motivasi kita semua agar senantiasa membaca Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, jadi kalau kita ingin hidupnya terarah, kita ingin hidupnya teratur, maka jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu isinya adalah pedoman hidup. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia, bagaimana kita memperlakukan makhluk Allah yang lain, contohnya hewan, tanaman, itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran termasuk ibadah yang paling utama. Kelak di hari kiamat, bacaan Al-Quran ini akan menaungi kita ketika di padang mahsyar, ketika semua orang panas ya. Orang yang tidak membaca Al-Quran itu kepanasan karena matahari hanya sejengkal dari kepala kita. Maka orang yang membaca Al-Quran tidak merasa panas karena bacaan Al-Quran yang dibaca selama hidupnya. Kemudian yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya akan dipakaikan mahkota dan perhiasan kepada orang tuanya di hari akhirat. Jadi anak-anak ketika membaca Al-Quran, kemudian mempelajari dan mengamalkan, nanti di hari akhirat kalian akan memakaikan perhiasan mahkota ya di atas kepala orang tua kalian, akan kalian pakaikan mahkota. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran dapat mendatangkan kebaikan dan kemuliaan. Jadi membaca Al-Quran itu pahalanya tidak per surat atau tidak per ayat ya, atau tidak per kata, tapi per huruf. Jadi ketika kalian membaca satu huruf di dalam Al-Quran akan mendapatkan 10 kebaikan. Nah, kebaikan inilah yang nantinya akan di hari kiamat. Nah, coba dimatikan dulu mikrofonnya ya. Mikrofonnya dimatikan dulu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya, membaca Al-Quran dapat menenangkan pikiran dan batin. Ketika kalian sedang kecewa, ketika kalian sedang sedih, ya, dengan membaca Al-Quran akan dapat menenangkan hati dan pikiran kalian. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikat Allah. Karena para malaikat sangat senang dengan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran.
Dan yang selanjutnya, Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Karena jelas tadi membaca Al-Quran satu hurufnya 10 kebaikan. Kalau membaca satu ayat itu ada 20 20 huruf, maka dikalikan saja 20 kali 10 ya. Maka 200 kebaikan itu satu ayat. Kalau satu surat ya dikalikan sendiri. Maka Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya membaca surah At-Tin. Kita kenalan dulu dengan surah At-Tin ya. At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 8 ayat, termasuk surat Makkiyah. Ya. Surat Makkiyah itu apa? Ciri-cirinya surat Makkiyah itu, ciri-cirinya pertama, ayatnya pendek-pendek. Ya. At-Tin itu hanya 8 ayat pendek. Kemudian surat Makkiyah ini diturunkan di kota Mekkah. Ada dua golongan surah ya, surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Kalau surah Makkiyah itu suratnya turun di Mekah pada saat Nabi Muhammad di Mekah, surat itu turun. Kemudian kalau surat Madaniyah pada saat Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, surat itu turun. Nah, surat At-Tin ini diturunkan sesudah surah Al-Buruj. Nah, nama surah At-Tin ini diambil dari kata At-Tin yang ada pada ayat pertama ya. Wattini wazzaitun. Nah, itu diambil dari ayat pertama namanya. Atin artinya buah tin. Bagaimana lafal surah Atin? Nah, nanti kalian simak ya bacaan dari Pak Guru. Kemudian nanti didengarkan. Nanti kemudian setelah didengarkan berulang-ulang baru kalian praktekkan atau kalian tiru ya. Pak Guru akan baca berulang-ulang, nanti kalian dengarkan terlebih dahulu. Nah, adab membaca Al-Quran itu harus diawali dengan membaca isti'adah atau ta'awud. Basmalah ya, dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan dulu ya. Wattini wazzaitun. Ulangi lagi. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Ulang sekali lagi. Wattini wazzaitun. Coba dibaca bersama-sama. Mic-nya dinyalakan. Coba Sinta coba dibaca. Ya. Nesya coba Nesya dibaca. Ini wassaitun. Ya, bagus. Azifa coba Azifa. Ini wassaitun. Oke. Kita lanjut ya, ayat yang kedua. Dengarkan dulu. Walturi sini. Dengarkan dulu. Walturi sini. Walturi sini. Yo, coba dibaca bersama-sama. Waturi sini. Perhatikan. Waturi sini. Waturi sini. Ya, ri-nya nggak panjang ya. Perhatikan ini. Waturi, ri-nya nggak panjang. Nah, ini ri yang ini. Ya, ri-nya nggak panjang. Yang panjang huruf sin-nya ini. Ya. Waturi sini. Ya, coba Cinta lagi, Cinta coba.
Waturi sini. Nah, si-nya panjang. Waturi sini. Coba. Ri-nya jangan panjang. Waturi sini. Ya, jadi si ri-nya nggak panjang ya, yang panjang si-nya. Waturi sini. Oke, paham ya? Yuk, dimatikan dulu mic-nya lagi. Lalu lanjut ke ayat yang ketiga. Dengarkan terlebih dahulu. Mic-nya mohon dimatikan dulu. Wahadal baladil amin. Wahadal baladil amin. Wahadal baladil amin. Yuk, ini dinyalakan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wahadal baladil amin. Coba lagi. 1, 2, 3. Ya, wahadal baladil. Yuk. 1, 2, 3. Wahadal baladil amin. Ya, coba. Nesya, coba Nesya. Baladi am Baladil. am Amin. Ya. Wahadal baladil amin. Ya, kita lanjut ke ayat yang ke-4. Dengarkan ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yuk, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat yang ke-5. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Yuk, baca bareng-bareng. Ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, kita lanjut ya ayat yang ke-6. Illalladzina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun
ghairu mamnun. Aku ulangi lagi. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahu ajrun ghairu mamnun. Sekali lagi. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Coba dibaca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, kita lanjut ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Coba bareng-bareng. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Lagi 1, 2, 3. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, terus yang ayat yang terakhir. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, sekali lagi. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, yuk dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, itu bacaan Quran surah At-Tin ayat 1 sampai 8 ya. Ya, jadi nanti kalian harus bisa membaca Quran surah At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. Ya. Jadi termasuk surat apa ya? At-Tin itu termasuk surat apa? Yang turun di kota Mekah. Namanya surah apa? Makiyah. Makiyah, iya, pintar. Ada berapa ayat surat At-Tin? 8. Iya, 8. Kemudian diturunkan sesudah surat apa? Surah Al-Buruj. Kita lanjut. Nah, sekarang artinya ya, terjemahnya. Ayat 1, watin wa zaitun. Dilihat artinya adalah demi buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua, waturi sinin artinya apa? Demi gunung Sinai. Ayat yang ketiga, coba artinya apa? Ahnaf, dibaca Ahnaf. Ayat yang ketiga. Apa Ahnaf? Dibaca Ahnaf. Wahadal baladil amin. Iya, artinya apa? Artinya itu dibaca di apa? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Tidak jelas, Pak. Tidak jelas. Yang ini. Mekah yang aman ini. Iya, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Kemudian ayat yang keempat, coba artinya dibaca. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Iya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Iya, jadi kita itu diciptakan oleh Allah udah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, punya mata dua, punya telinga dua, punya tangan, itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ya. Karena Allah menciptakan sesuatu tidak akan mungkin sia-sia. Robbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Tuhan kami, adalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Pasti akan ada hikmah di balik penciptaannya. Nah, sekarang ayat yang kelima. Coba dibaca artinya ikmaliyah. Apa sasa terserah. Boleh. Artinya apa? Kemudian kamu kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Iya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang rendah-rendahnya. Dari yang ayat sebelumnya, ayat 4, manusia sudah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Allah kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, ya, karena tidak beramal soleh. Maka yang tadinya sudah diciptakan dalam bentuk yang bagus sekali, ya, sebaik-baiknya, bisa menjadi bisa kembali ke tempat yang serendah-rendahnya, karena tidak beramal soleh. Sudah diberikan bentuk yang baik tapi tidak digunakan untuk beramal soleh. Kemudian ayat yang ke-6, coba dibaca. Sasa, boleh Sasa baca Sasa. Artinya Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijaksanaan, kebajikan. maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Iya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, ya, kebaikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya, atau dalam bahasa agamanya apa? Amal jariyah. Nah, amal jariah itu pahalanya tidak putus-putus meskipun kita sudah meninggal, ya. Kita sudah meninggal tetap pahalanya akan ngalir terus. Salah satunya adalah pahala membaca Al-Qur'an. Iya. Selanjutnya ayat yang ke-7. Coba dibaca Nadira, boleh Nadira. Ingat. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Iya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Jadi, apa yang menyebabkan kita manusia itu mendustakan apa yang menjadi keterangan sebelumnya, ya? Sudah diberikan bentuk yang sebaik-baiknya. Terus apa yang harus kita menjadi alasan kita untuk berbuat dusta kepada Allah? Oke, lanjut ya. Ya. Selanjutnya ayat yang terakhir, coba dibaca oleh Okta, boleh dibaca ayat artinya ayat yang terakhir, Okta. Dinyalakan dulu mic-nya. Ya. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Iya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Adil, ya, kalau kita berbuat jahat, kita dimasukkan kemana? Neraka. Iya, kalau kita berbuat baik, kita dimasukkan kemana? Surga. Ya, iya. Mungkin nggak Allah memasukkan orang yang baik ke dalam neraka? Mungkin nggak? Enggak. Tidak. Atau sebaliknya, mungkin nggak Allah memasukkan orang yang selalu berbuat maksiat ke surga? Enggak, ya. Makanya Allah itu adalah hakim yang paling adil. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang tinggal tugas. Ini silakan dicatat, ya. Dicatat. Di buku tulis. Sudah siap ditulis? Sudah.
Tugas. Yang pertama, bacalah Quran surah At-Tin dengan tartil. Suara ayamnya siapa itu? Terus oke. Sudah? Nomor 1 sudah? Tulis? Sudah. Sudah. Nah, jadi Sudah. 1 dibaca, nanti kamu membaca ya, latihan membaca Quran surah At-Tin dengan tartil. Tartil itu berarti tidak tergesa-gesa ya. Kalau pengen cepet-cepet rampung, pelan-pelan saja yang sesuai dengan Ya. tajwid hukum bacaan ya. Kalau panjang ya daripada panjang, pendek daripada pendek gitu. Kemudian yang kedua, kirimkan video kalian sedang membaca Quran surah At-Tin. Sudah? Ahnaf sudah ditulis Ahnaf? Sudah, Pak. Oke. Jadi nomor 2 ini belum ya. Dilanjutkan dulu. Lama nggak nulis ya, jadi nulisnya lama ya. Udah? Sudah. Ya, jadi nanti kalian itu ya membaca bukan menghafal ya. Ya, jadi nanti tugas menghafal ada sendiri. Ini bukan tugas menghafal tapi tugas membaca. Ya, membaca bukan menghafal. Oke, paham ya? Jadi nanti kalau kalian bikin video berarti sedang membaca, berarti hadapan kamu menghadap ke Al-Qur'an ya. Bukan menghadap ke kamera. Ya, gimana? Ada yang mau bertanya? Hah? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Nah, nanti yang ketiga, kirimkan videomu pada link. Nah, ini linknya ditulis nanti ya. Nah, perhatikan, menulis link itu harus sesuai dengan apa yang ada di sini. Kalau huruf kecil ya huruf kecil, huruf besar ya huruf besar. Ya, nanti ini diketikkan di HP-mu untuk mengirimkan tugasnya. Perhatikan ini tidak ada spasinya ya. Harus sama persis dengan ini. Ya, nanti Pak Guru kirimkan boleh di grup ya linknya. Nah, kalian tinggal bikin video saja, terus nanti kalian tinggal klik ini terus untuk diupload. Ya. Gimana? Apa? Paham ya? Gimana? Mau tanya, kalau yang nomor 2 linknya bisa mengirim 2 anak maupun 1 anak? Ya berarti satu-satu, mipil ya. Misalnya Ikmaliyah dulu, kirimkan. Terus kan sudah, nanti kan ada pesan terima kasih biasanya ya. Sudah selesai mengumpulkan, nah, nanti baru Sasa gitu. Iya Pak, terus. Ya videonya jangan bareng ya, videonya tetap satu anak satu. Iya Pak. Ya. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Nanti linknya Pak Guru share di grup ya. Di grup WA ya. Nah, sebelum kita akhiri, silakan kalian buka videonya dulu. Nanti kita foto bersama. So yang baik, Gus. Untuk yang rapi, ini videonya dinyalakan. Azaria videonya nggak kelihatan ya Azaria. 1, 2, 3. Foto ya, 1, 2, 3. Bentar. Dadah, foto lagi, siap. Foto.
1, 2, 2. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya, nanti yang belum bisa gabung di grup ini nanti Pak Guru Pak Guru upload ya di YouTube, nanti bisa lihat di YouTube. Itu kita akhiri bersama dengan membaca doa Alhamdulillah. Ya, semoga apa yang hari ini bermanfaat. Guru sekian, silahkan lanjutkan aktivitas. Jangan lupa tetap kesehatan. Kalau ketemu orang pakai masker ya. Kalau habis suatu cuci tangan agar kita tetap bisa sehat ya. Ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Ada ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.